Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Minggu Jubilate. Kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang mari kita bernyanyi bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Adik-adik, hari ini kita merayakan Minggu Jubilate. Kita mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan ayat 2 yang mengatakan, bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengalahkan kuasa maut, sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu GKPS untuk memuji serta memuliakan meninggikan nama Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini kami semakin memahami kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, mari kita menyanyi lagu ini sekali lagi dengan terus semangat. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, sekarang kita membaca hukum Taurat yang kelima ya. Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya. Yang tertulis di Keluaran 20 ayat 12. Kita baca sama-sama ya.
Hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahasa Simalungunnya, maningon pasangapon mudo nama torasmu, ase martua ho, anjahado kaho manggolu, banitano, nabi nerehoni, naibata, ubang. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Firman Tuhan Ada di Hatiku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu. Adik-adik ikuti doa Kamirna ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami supaya kami bisa paham firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya sepertinya ya. Kalau sudah siap, kita hari ini mau belajar dari kitab Amsal. Kitab Amsal ini berisi nasihat yang dituliskan oleh Raja Salomo. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Amsal, nasihat Salomo dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam bahasa Simalungun, Podah 22 ayat 6. Pasomal-somal ma dakdanak mardalan bani dalan si dalanonni. Ia dop matua ia sing manlembang ia hunjai. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar dari Raja Salomo, Amsal 22 ayat 6. Ada kata didiklah. Hari ini kita mau belajar tentang didikan atau bahasa Ibraninya adalah canak. Supaya kita lebih paham, kita panggilkan teman kita dulu ya. Namanya Fania. Yuk kita panggil sama-sama. Fania. Halo. Hai Fania. Hai kakak. Kita sapa teman-teman kita dulu yuk. Ayo. 1, 2, 3. Hai adik-adik. Hai teman-teman. Nah, sekarang Fania Kamirna mau tanya, kamu kelas berapa sih Fania? Aku kelas 1 SD kakak. Wah, kalau kelas 1 SD berarti sudah lumayan besar ya. Kira-kira Fania waktu kecil kalau makan disuapin mama atau bisa makan sendiri langsung? Aku waktu kecil disuapin mama. Kalau sekarang kan aku udah besar, bisa makan sendiri kakak.
Kalau sekarang udah bisa makan sendiri, diajarin mama dulu atau bagaimana, Fania? Iya, aku diajarin mama. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang didikan. Didikan itu seperti Fania. Dia awalnya disuapin pengajaran dari mamanya. Lalu dari yang tidak bisa dilatih lama-lama menjadi bisa. Oh ya Fania, Kak Mirna mau tanya, Fania kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Menjadi dokter, Kak. Kalau mau jadi dokter harus gimana, Fania? Harus mau mendengarkan didikan supaya jadi pintar. Didikan siapa yang kira-kira Fania harus dengar? Mama, papa, ibu guru, sama opung. Betul sekali, Fania. Kita harus mendengar didikan orang yang lebih tua. Ada mama, papa, opung di rumah. Lalu ada guru di sekolah. Dan ada juga di gereja atau sekolah minggu, kakak abang guru sekolah minggu dan pendeta. Kita harus mendengar didikan mereka. Sama seperti Raja Salomo, Fania. Kalau Raja Salomo, dia bisa menjadi raja yang bijaksana, menuliskan Amsal tentang didikan karena dia selalu mendengar didikan dari Raja Daud papanya. Oh ya Fania, kamu kan tadi katanya kelas 1 SD. Kalau di sekolah kamu diajarin apa aja tuh? Aku diajarin ibu guru cara berhitung sama membaca, Kakak. Terus aku juga ikut les bahasa Inggris dan bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Oh, kalau kamu di rumah, kamu diajarin apa sama mama papa? Aku diajarin mama cara nyuci piring sendiri, beres-beres mainan sendiri. Terus aku juga diajarin pakai baju sendiri. Terus apa lagi ya? Oh, diajarin tentang cerita Alkitab tiap malam sama papa. Terus diajarin buat sekolah minggu hari Minggu. Diajarin berdoa juga nggak? Iya. Oh, banyak sekali ya Fania ya yang kamu pelajarin. Kira-kira dari semua yang kamu pelajarin itu apa sih pelajaran yang paling penting, yang paling berharga? Apa, Kak? Yang paling penting, yang paling berharga, yang paling utama pelajarannya adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena melalui firman Tuhan kita bisa mengenal siapa itu Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sudah mendengar tentang firman Tuhan lewat tadi kayak kata Fania, ada mama, ada papa, oh ada opung juga dari rumah. Mereka menjadi contoh juga tentang firman Tuhan itu. Lalu di sekolah minggu atau di gereja ada kakak abang guru sekolah minggu dan ada juga pendeta. Fania dan adik-adik yang lain harus mendengarkan mereka semua. Kenapa? Karena mereka bisa kasih tahu Fania dan yang lainnya jalan yang harus Fania lakukan dan jalan yang tidak boleh Fania lakukan. Nah, Kak Mirna ada cerita, ada 2 orang. Yang pertama namanya adalah Abraham. Firman Tuhan mengatakan supaya Abraham pergi ke Kanaan. Abraham mendengarkan firman Tuhan dan pergi ke Kanaan. Lalu, apa yang terjadi? Tuhan membuatnya berhasil dan menjadikan dia bangsa yang besar. Yang kedua namanya Yunus. Firman Tuhan mengatakan supaya Yunus pergi ke Niniwe. Yunus tidak mendengarkan firman Tuhan dan pergi ke tempat lain. Lalu, apa yang terjadi? Ikan besar di laut menelan Yunus. Tapi akhirnya Tuhan menyelamatkan Yunus. Yunus pun mau mendengarkan Tuhan dan pergi ke Niniwe. Jadi,
adik-adik harus mendengarkan dan taat pada firman Tuhan melalui didikan dari mama, papa, atau orang yang lebih tua lainnya, supaya adik-adik tidak salah jalan, berhasil, dan selamat. Jadi Fania juga ya harus taat sama firman Tuhan. Nah, kira-kira tadi Fania sudah mengerti belum firman Tuhan yang Kak Mirna sampaikan? Sudah, Kak. Fania harus ngapain? Aku harus terus mendengar semua didikan Tuhan dan mama papa. Nama papa aja. Guru-guru aku di sekolah sama di sekolah minggu. Betul Fania, kamu harus menjadi anak yang taat, yang mendengar didikan dari orang yang lebih tua. Betul sekali. Adik-adik, minggu ini adalah minggu jubilate yang artinya marolok-olok atau bersukacita. Kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan meskipun saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ya kan Kak Susi? Iya dong, walaupun kita di COVID-19, kita harus tetap sebarkan sukacita pada semua orang. Misalnya kita bisa berterima kasih Kak Mirna, kita bisa terima kasih sama mama papa kita karena mereka udah ngajarin kita yang baik di rumah. Ataupun kita berterima kasih sama opung kita, ataupun sama guru-guru sekolah minggu yang sedang mengajarkan firman Tuhan, ataupun guru-guru yang ada di sekolah, karena dari mereka kita mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak sekali. Jadi hari ini aktivitas kita adalah menebarkan sukacita ya kakak ya, dengan memberikan ucapan terima kasih bagi orang yang lebih tua. Ya, jadi untuk adik-adik dari umur 0 tahun sampai TKB, kita bisa bikin video untuk mengucapkan terima kasih sama mama papa kita adik-adik. Contohnya kayak Kak Susi mau bilang terima kasih mama, terima kasih papa karena sudah ngajarin Kak Susi untuk memakai baju, untuk merapikan mainan dengan baik. Oke, kalau itu untuk yang 0 sampai TKB. Kalau kelas 1 sampai 4 SD kan sudah bisa menulis nih. Aktivitasnya juga kita bisa membuatkan kartu ucapan terima kasih ya Kak Susi ya. Iya dong. Boleh diikutin Kak Mirna ya. Nah, ini Kak Mirna ada kertas. Jadi pertama kertasnya ini kita bagi 2. Boleh dipegang dulu Kak Susi ya. Kita bagi 2 ya. Digunting. Lalu setelah itu kertasnya dibagi 2 lagi. Nah, setelah dibagi 2, kita gunting dari yang sininya sampai sedikit ke tengah, dan satunya lagi yang sebelah sini kita gunting sedikit. Nah, yang atasnya sini kita gunting lagi. Oke. Lalu bisa ditepuk adik-adik jadi seperti membuat kemeja. Nah, sudah jadi ya. Lalu karena kita masih SD, jadi di tengahnya kita bikin dasi yang warnanya merah. Terus diapain lagi Kak Mirna? Terus ditulis di sini namanya, nama adik-adik. Misalnya nama Kak Mirna, kelas apa gitu misalnya ya, kelas kecil, kelas besar. Nah, lalu di belakangnya kita tulis pertama, terima kasih Mama Papa,
Pertama kita ucapkan buat yang di rumah dulu ya Kak Susi ya. Di rumah kan ada mama papa nih. Terima kasih mama papa karena sudah mengajar aku. Misalnya berdoa atau yang lainnya. Lalu kalau yang kedua kita mengucapkan terima kasih ke guru di sekolah. Terima kasih guru di sekolah karena sudah mengajar aku. Misalnya mengajar apa adik-adik supaya jadi pintar seperti itu. Lalu yang terakhir kita bilang makasih ke siapa? Makasih ke kakak, abang, guru sekolah minggu. Karena meskipun sedang pandemi, kakak abang masih mengajar aku tiap minggu. Nanti kalau sudah boleh difoto adik-adik lalu dikirimkan ke guru-gurunya masing-masing. Iya. Jadi di aktivitas hari ini kita belajar untuk berterima kasih ya Kak Susi ya. Karena tadi kita sudah diajari gitu. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di Efesus 6 ayat 1. Yuk kita nyanyi bareng-bareng pakai gerakan ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya bukan hanya dihafal tapi juga dilakukan. Kita harus tadi mendengar dan taat pada orang yang lebih tua. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Minggu Jubilate. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang mau mendengar orang yang lebih tua dari kami. Ajar kami menjadi anak yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Coba angkat persembahannya. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita ucapkan dua-dua ya. Huberedoon Bani Harajaon Minai Bata. Amin. Mari kita bernyanyi Eta Hasomanku. Eta hasomanku, eta hasomanku, boan magalanganmu. Eta hasomanku, boan magalanganmu. Marmalas boan magalanganmu. Sada dua tolu hari, opat lima onom hari, pitu walu sia hari, boan magalanganmu. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah harganya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami berterima kasih untuk setiap pengajaran dan firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Dengan hati yang senang, dengan hati yang sukacita, kami datang ke hadirat Tuhan membawa persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik marilah kita berdoa doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Ase Torangganuk, Sengboi dalanan nami, Salakah Natorsa, Dobham Hasoman nami, Torang Age Huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.